3, 2, 1, TMT Podcast Share with Propreneur. Hari ini guys, kita kedatangan tamu spesial, ya, YouTuber kita, yaitu Duo Moski, Lance dan Pino. Salam Duo Moski. Senang sekali kita diundang berdua. Terima kasih Ko Welly. Yes. Podcast yang sangat menarik. Oke, jadi gini guys, hari ini kenapa saya mengundang Duo Moski datang ke acara TMT Podcast kita? Karena ini adalah TMT Podcast perdana banget di hari ini. Wow. Dan hari ini kita ada pembahasan yang cukup menarik dan ini banyak dialamin oleh orang-orang di luar sana. Ya, kita langsung aja ya. Kita akan tanya langsung ke narasumber kita nih, Duo Moski ini. Tapi sebelum kita mulai, sebenarnya pengen sedikit dengar Duo Moski ini tuh sebenarnya kok bisa ada inspirasi dari Duo Moski itu gimana sih? Jawabannya ya. Yes, gimana? Aku yang jelasin aku Nah, deh. ayo, gimana? So imut ya? Jangan berebut. Enggak, oke. Be happy. Soalnya kita di tempat orang ya. Oh iya. Anggap aja rumah sendiri. Oke, baik. Jadi Duo Moski ini, kenapa Duo Moski? Karena kita berdua. Oke. Bertiga nggak sih? Lebih tepatnya berempat. Berempat. Oke. Jadi Duo Moski itu kita berdua. Moski karena kita berdiri. Capek ya berdiri ya. Kita nge-build ini di tahun tikus. Oh, tahun lalu berarti ya? Ya. Oke. Belum setahun sih, tapi ya thanks God-nya adalah karena kita benar-benar mau memberikan informasi yang positif, right? Jadi ya banyak banget teman-teman yang mau subscribe kita dan kita makin semangat banget sih gitu. Oh, oke. Pertemanan berduanya sudah berapa lama nih? Oh, kita baru banget ya? Jadi kita berteman tuh asas kemanfaatan. Yes, of course. Jadi kalau oke. karena dia punya sesuatu makanya gue temenin. Oh, Jadi nggak secara ikhlas Ya, gimana ya? rohani ya. Enggak. Oke. Enggak bercanda. Kita berteman dari tahun 2007. Yes. Oh, dan lama banget. Lama Lama banget. banget itu. Ya, sampai kita udah bosan banget dengan oh my god. Dia lagi. Ih, Tapi makanya. bagaimana? Cek bagaimana Ko Welly? Oke. Duo Moski nggak akan jalan kalau nggak ada dia. Oh my god, nih kamu so sweet banget ya. Sudah menyatu semuanya karena duo itu. Duo banget. Oke. Itu udah daging. Bukan lagi, dia darah dan gue daging. Iya betul. Iya. Ini benar-benar kita datang narasumber tuh setiap ngomong sedikit tahunya banyak loh ini. Iya benar betul. Oke, baik. Sebenarnya pembahasan kita hari ini itu ada berkaitan dengan suatu hal yang cukup penting teman-teman, yaitu tentang yang namanya bullying. Ya, ini kemarin sempat aku dengar di YouTube channelnya Duo Moski ini sempat ada narasumber itu berbahas tentang adalah bullying. Yes. Ya, yang dimana saya yakinkan semua orang pasti hampir mengalami yang namanya bullying. Nah, boleh nggak sedikit cerita ya, atau mungkin ini banyak ya ceritanya, saya pengen tahu sekali kenapa sih mereka mengangkat tentang yang namanya bullying. Butuh tisu kayaknya deh kok. Oh, tisu ya. Oke. Boleh tisu? Pakai bahasa nggak? Tahu. Oh, tisu basah. Iya, maksudnya tisu basah atau tisu kering. Ada dua jenis. Maaf ya, sorry ya. Oke. Orang ini, soalnya kita orang yang serius banget ya. Banget. Oh, serius? Terlihat dari mimik wajah saya serius banget. Oke. Kita alumni dari Sri Mulat. Saya Markoso dan Nunung. Terlihat kan posturnya. Oh ya, berarti kalau saya Andre Tolan. Iya. Oh, boleh. Anak milenial, kita zaman gaul. Lu aja gua enggak. Iya. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Kalau kenapa gue sama Pino mengangkat tema bullying? Karena tuh makin kesini makin milenial dan makin menggunakan, karena kita lebih banyak di rumah kan. Oke. Ya nggak sih, kegiatan kita tuh pasti handphone. Pokoknya intinya adalah jarang banget untuk sosialisasi sekarang. Benar nggak sih? Nah, jadi yang gue lihat adalah banyak banget menggunakan sekarang tuh jempol. Hanya dengan 2 jempol Anda bisa banget ngancurin prestasi orang yang dia udah nge-build, atau mungkin dia menghancurin mentalnya orang hanya dengan aduh lu pede banget sih, makeup lu menor banget sih, terus gendut banget sih gitu. Emosi nggak tuh? Gendut banget sih. Agak diperjelas ya. Jadi kalau nggak diperjelas itu Kurang gimana? Tapi kamu nggak gendut loh sebenarnya. Oh masa sih? Kamu gemuk. Sama. Oh, sama. Oke. Enggak gemuk. Cuman Bengkak. Oke. Nah, kalau yang kita angkat kemarin kebetulan narasumbernya adalah teman gue.
gue demen banget sama pertemanan gue dengan dia adalah sorry to say mereka dari yang kaum minoritas ya, kita bisa bilang itu kaum minoritas, dan memang dia tuh sering banget telepon gue, dan pada saat gue bikin video itu bareng sama Pino dengan dia, gue baru tahu bahwa dia hampir suicide ya, dia hampir melakukan bunuh diri. Itu bener-bener gue pun sampai shock, lu gak pernah cerita sama gue. Lu cuma cerita gue begini, tapi gue happy kok Lance, it's okay gitu. Tapi ternyata di balik itu dia baru cerita semuanya kemarin itu. Ada tingkat depresi sampai ke psikolog ya? Iya, karena dia dialami dari zaman SD. Loh. Dari SD. Dan dari sekarang SD. umurnya udah 30 ya? Iya, 30. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bullying ya, jujur gue juga mengalami hal yang pernah rasakan yang namanya bullying itu, dan itu parah sih, gitu loh. Oh ya? Lu masih dibullying? Untuk saat ini mungkin sedikit lebih berkurang karena mungkin gue bisa memberikan suatu pembuktian yang nyata gitu kan. Karena sebenarnya gini sih, kalau menurut gue secara pribadi bullying itu memang parah. Apalagi sekarang kita mengenal yang namanya netizen, haters, ya whatever apa namanya itu. Dan banyak orang yang, sorry to say, gue bisa bilang banyak orang yang ngiri sama kita tapi terselubung. Kalau buat gue gitu sih, ya. Gue setuju. Kan banyak orang yang sorry ya, seperti kayak bilang apa ya, seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang yang seneng, ya kan? Gitu loh. Banget. Dan pasti gue yakin lah, misalnya kita semua juga pasti akan sering banget lah ngalamin hal-hal seperti itu kan. Tapi buat gue, I don't care lah buat bullying sekarang ini. Kenapa? Yang penting gue membuktikan diri gue lah. Yes. Karena kalau semua itu bisa kita lakukan jadi gitu kan, mereka akan silent deh, diem deh. Tapi gue gak tahu ya, mungkin banyak, setiap kadar orang bullying itu beda-beda sih. Nah kalau kalian tuh pernah ibaratnya menghadapin mungkin seperti kayak ada sharing ya, ada orang curhat mungkin sama Lance, sama Pino juga gitu kan. Nah itu how sih, gimana cara kalian ngadepin orang tuh yang ternyata kayak teman contoh kan, dia baru cerita loh sekarang selama ini kan, gila kan, itu bisa mengalami depresi yang parah sebenarnya kan. Mungkin kalau aku curhat ke Mama Dede kali ya. Agak salah kok ya. Maksudnya ke Mama Dede kayaknya ya. Intinya nih kok ya. Itu bukan ke mak. Nah oke. Iya. Iya. Puncak mak. Kalau cerita nih, kalau misalnya cerita ke bullying ke dia paling cuma bisa, ya udahlah sabar. Kalau ke dia. Oke. Tapi kalau ke gue lebih ke gue orangnya emosional, jadi gue akan, what? Kenapa kok bisa sih? Kok bisa gitu? Mungkin itu teman gue akan dia agak pilih-pilih untuk cerita sama gue, tapi dia bilang at least gue agak mempermudah nafas gue Lance gitu, karena memang jujur aja dia dibullying bukan dari teman-temannya, dari inner circle dia sendiri. Bahkan wow, itu dengar ceritanya sih parah banget. Makanya kalian harus nonton di Duo Moski ya. Tuh. Mantap. Mantap. Masuk Pak Eko. Asik. Iya. Oke. Asik. Iya. Oke. Karena gini, zaman apa ya? Zaman gue sekolah pun gue dibullying. Oh ya? Seriously. Sekarang ini dibullying. Parah banget. Sekarang ini loh. Gimana gue yang kentang bullying? Enggak, kan sekolah di Jakarta. Kenapa? Sekolah di Jakarta. Jakarta. Serius, gue dibullying every day. Every day. Dan bahkan sorry ya. Oke. Next time kita bikin grup band ya. Kita dulu saksikan di TMT Podcast. Dan Duo Moski pasti. Jadi jujur waktu gue zaman SD pun, zaman gue sekolah itu parah banget bullying. Bahkan sampai gue takut datang ke sekolah. Serius. Sampai takut datang sekolah. Ya. Jujur ya teman-teman, gue sedikit buka ya. Gue pernah nggak naik kelas setahun. Fair juga. Pasti orang pada percaya. Enggak pernah. Bohong dusta. Karena faktor bullying itu. Karena gue nggak semangat datang ke sekolah, gue jadi males, gue nggak shit lah. Gue datang gue apalah sekolah, sorry lah, gue nggak penting lah, kayak gini lah. Sampai segitu parahnya. SD itu. SMP gue terima itu semuanya. SMP. Yes. Bahkan even dari SD pun gue juga mengalami itu. Tapi jujurnya SD aman-aman aja. Tapi di SMP mungkin gue mulai perasaan lebih peka atau apa, itu terjadi bullying parah banget. Gila. Nah jadi gue ngerasa gitu ya. And then makanya kenapa gue butuh pembuktian pada waktu itu. Oh iya pasti. Ya nggak sih? Kalau orang dibullying itu kan ibaratnya lu dihina, lu dimaki, effortnya luka batin. Ya nggak sih? Kalau ibaratnya dijulit. Ya, oke. Iya dong. Effortnya pasti ke luka batin. Sampai lo mati pun luka batin itu nggak akan lepas. Ibarat
paku yang ditancap dicabut lagi, lubangnya itu nggak akan hilang sampai kapan. Gila kan? Udah gila, ini pembahasan kita bullying ini panjang sih. Betul. Gak bakal cukup sehari. Betul. Nggak apa-apa, gue nginep. Nggak apa-apa kok. Tempatnya cozy banget. Aduh, thank you. Ada maksud di balik udang. Kembali ada udang di balik bakwan. Nah, kita pakai sambal kacang dari Korea dia. Iya gitu. Jadi, dan ada beberapa temen gue pun dibullying dan akhirnya mereka sampai Wah, minum racun, whatever, mereka pakai narkoba, seks bebas maybe. Itu terjadi. Dan sekarang gue juga nggak ngerti ada obatnya apa tuh terhadap bullying. no, nggak ada. Kalau gue lu bilang sekolah lewat sekolah. Apa psikolog gitu maybe? Iya Iya memang. nggak sih? Kalau gue lu bilang sekolah lewat sekolah. Apa psikolog gitu maybe? Iya Iya memang. nggak sih? Kalau gue ngerasain juga pas sekolah. Oke. Itu pas SMP juga. Pernah ya sekolah ya? Enggak pernah. Kebetulan gue mendapatkan gelar-gelar gue itu beli, say. Di pramuka ya? Bisa lagi, Pakar aduh. gue sabar banget kan. Banget. banget. Ini salah satu bentuk bullying loh sebenarnya. Aduh. Tapi udah tahan banting. Bisa lagi. Makanya sampai bengkak. Iya. Oh siap. Tenang, ada solusinya nanti Iya. ya. Ada solusinya guys. Gue tuh pernah ngerasain bullying tuh waktu SMP. Ya, itu sampai posisinya gue punya dulu kan zaman ngegeng ya. Ya. Sampai sekarang juga ada, cuy. Nggak dulu zaman gue, Oh, oke. namanya ngegeng. Ya. Sekarang apa? Au. Sama. Tim. Jadi gue ngegeng tuh bertujuh. Nah, ini isinya adalah tim-tim yang memang otaknya encer banget. Oke. Yang istilah kasarnya lo baca buku aja tuh Langsung bisa nangkep. kan lagi, gue paling bego lah intinya di situ. Oh iya. Tapi thanks God-nya adalah dari 6 orang ini selalu ayo lanjut, semangat bisa. Ya, Dan mereka selalu ngebantu gue, oke. Yes. Gue punya pertemanan yang bagus banget, bertujuh ini sampai bokap gue kalau gue pergi kemana-mana gue tinggal bilang kalau gue pergi sama mereka it's okay gitu. Okay. Sampai akhirnya ada satu cowok di sekolah, sorry ya, tapi kita udah baikan. Oke. Akhirnya setelah kita udah grown up gitu kan, ketemu lagi reunian, dia minta maaf sama gue. Itu pada saat itu dia jago karate. Oke. Apa? Ban hitam ya ngomongnya? Sabuk hitam. Iya, sabuk hitam itulah. Taekwondo ya. Taekwondo. Oke. Itu dia udah ban hitam, udah entah gimana lah, pokoknya jagoan banget gitu di sekolah. Itu dia, gue lupa permasalahannya. Oh, karena gue nggak ngerjain tugas kimianya dia. Oh, oke. Gue ulangin ya, gue tidak mengerjakan tugas kimianya dia. Dan waktu Lu langsung dibully di situ. Waktu Sama SMP. dia? Waktu SMP. Oh, Emang kimia pelajaran SMP? Iya. Iya. Bapak Ya, pernah sekolah ya? beda. Oh, Dia nggak lulusan tahu. luar kali ya? Gue SMA. Kimia pelajaran SMA. Ya kan beda tahun, say. Iya, Situ betul. umurnya berapa? Situ SMA, saya SD. SMP saya nggak ada pelajaran kimia soalnya. Beda. Oh, belum kali ya, belum ada ya. Belum. Saya mengalami kimia loh. Tahun 2000 berarti. Gue lulus SMP 2003. Oh iya, saya 90-an. Oh iya. Oh iya, Jauh banget ya. beda angkatan ya. Beda, Ah, siap. Mas bisa menghirup saya begitu mas. Ini beda angkatan Sabar gue ya, ya. sabar. Tapi sorry, kalau dari Pino sendiri pernah nggak merasakan bullying terberat dalam hidup lu, bro? Nah, Pernah gue. Pada saat kapan, bro? lu dibully. Lu ganteng banget kan gue bingung. Dia tuh gak pernah ngerasain bully, kok. Oh gitu. Dia tuh pelaku bullying. Perkenalkan saya pelaku. Iya. Enggak, gue dibilang ada dari saudara gue nggak perlu bilang itu saudara yang menurut gue tuh kayak nggak pantas dan ya Ya, nangis nih. sedih saya itu dari saudara sendiri bukan dari saudara kakak adik tapi saudara dari pihak keluarga. Oke. Saudara dari pihak keluarga. Jenis apa yang lu terima bullying? Nah. Kayak nggak batas itu nggak bisa saya share di sini. Oke, baik. Oke. Siap. Ibaratnya Sensor itu ya? bukan dari temen, Oke. bukan dari siapa tapi dari saudara saya sendiri. Oke. Bukan kakak adik ya tapi ada saudara. Sepupu. Mau sebilang Ya, kayak gitu itu pokoknya kan. di circle keluarga Ya. dan itu yang menurut gua yang itu sampai sekarang nggak akan saya hilangkan sampai pun gua mati nggak akan pernah akan hilang Itulah makanya. karena itu. mulutmu harimaumu apa yang Ya. kamu ucapkan itu akan terngiang sampai orang itu akan mati
Betul. Itu yang sampai sekarang kejadiannya hampir 2 tahun sih sebenarnya. Oke. Tapi nggak baru. Jadi gue baru. Jadi gue Kok nggak nggak bisa. mau cerita gue? Oh. Kan gue perlunya yang di screen shooting. Jadi kalau nggak ada shooting nggak bisa gue. Oke. Gila jadi ya. gitu. Oke. Gila-gila famous loh. Kalau kalian dari teman tapi gue dari keluarga. Ya. Dari keluarga yang Baik. gue. Oke, baik. Kita udah kenal dari teman, dari keluarga, ya whatever ya. Tapi untuk saat ini bullying yang terjadi sama gue itu sebenarnya dari family juga, yang dari teman juga. Beban gue itu. Beban banget, malah lebih berat. Lebih berat keluarga. Keluarga loh. Parah. Karena itu kan support system, right? Benar. Dan sebenarnya gini, beruntungnya gue sekarang adalah gue ketemu dengan satu sosok. Seriously, ini satu sosok buat gue bagaikan malaikat. Ay, sedap. Gila, kenapa tuh lo? Dia rangkul gue, dia angkat gue jadi anak angkatnya, dan di situ dia mendekat, benar-benar gue dibawa sama dia untuk ayo ikut choice, ayo ikut personality plus, ayo ikut. Bahkan even hari ini pun gue menganggap dia itu udah seperti kayak nyokap bokap angkat sendiri deh. Gila gak lo? Dan di situ dia benar-benar nyembuhin gue. Contoh ya, sorry ya, ini mungkin di sini guys luarnya yang nonton nanti podcast ini ya, ke keluarga gue segala macam, gue tidak bisa maafin keluarga gue. Ya karena support system aja nggak support bisa. dulu. Karena kenapa? Bullying gue itu bukan berupa secara kata-kata, tapi berupa fisik pun gue mengalami. Oh, kalau gue fisik. Diam kan? Tapi buat gue, Tapi lebih sakit kata-kata dari fisik loh. setuju. Tapi you know what? Di umur kecil gue sempat berpikir, oh my goodness, nanti gue sukses itu akan gue Iya. gitu. Sampai seperti itu. Makanya mungkin sekarang gue bisa ngomong ya di podcast ini ya, buat lu orang semua yang masih ngebully temen lu, gue bilang stop. Iya loh, kasihan Gila, loh. Bahaya loh, sih. Aduh gila sih. Itu akan datang loh. Gak stop di sini. Akan sampai dia. Keturunan loh, itu bisa benar-benar. gila loh, efek buat anak cucunya itu bahaya pasti. Gitu loh. Dan gue heran ya, maksudnya kenapa sih kita Dan nggak simpelnya respect? orang bicara apapun kayak nggak disaring ya. Gua mikirnya tuh, Iya. lu akibatnya lu tau nggak akibat apa dari mulut lu dengan bicara seperti itu. Walaupun someday dia minta maaf, tapi Nggak akan bisa lupa. iya. Iya. Seumur Itu hidup. kan. Ya gue, itu yang gue kaget karena gue sama dia beda jauh umurnya. Iya. Sangat jauh. Lebih Dan tua. jadi istilahnya miskomunikasi lah sebenarnya. Tapi Oh. bukan salah gue, tapi Oke. dengan dia tidak bertanya, Oke. dia langsung sampai ada satu hari ngumpulin keluarga besar lah segala macam karena Wow. untuk menyelesaikan, karena dari saya nggak pernah Oke. berkata seperti itu, tapi dia menghantam saya dengan kata-kata yang menurut gue yang nggak pantas dan ya itu yang sangat sampai sekarang saya nggak bisa hilang walaupun udah minta maaf segala macam nggak akan bisa, itu nggak akan bisa karena apa yang diucapkan itu yang membuat Luka ya pasti dia. lukanya tuh nggak bisa sembuh. Iya. Kayak